Pep Guardiola adalah sosok manajer yang terkenal rendah hati kepada siapapun. Kerendahan hati Guardiola bahkan sering ia tunjukkan kepada para manajer yang kebetulan menjadi lawannya. Namun kerendahan hati Pep itulah yang menjadi awal dari petaka yang dialami setiap manajer. Karena entah mengapa, ketika manajer tersebut dipuji oleh Guardiola, maka beberapa waktu kemudian tim yang dilatihnya mengalami penurunan performa, seperti yang dialami oleh beberapa manajer berikut ini. Ya, seperti yang kita tahu, Pep Guardiola akhirnya berhasil mengantarkan Manchester City kembali meraih gelar Premier League musim ini. Hal itu terjadi setelah City mengalahkan Arsenal dalam persaingan perebutan gelar. Raihan yang sangat pantas pastinya, karena jika dilihat dari skuad dan performa, City memang lebih pantas jika dibandingkan dengan Arsenal. Namun bagi The Gunners, hal ini tentu sangat menyakitkan. Bagaimana tidak? Karena mereka sejatinya sempat unggul 11 poin dari City, sebelum akhirnya dibalap menjelang musim berakhir. Keberhasilan City dalam menyalip Arsenal tentu membuat nama Guardiola langsung disorot, karena dirinya dianggap melakukan jurus yang selama ini dikenal sebagai pujian maut kepada lawan-lawannya. Jurus itu adalah memberikan pujian kepada pelatih lawan, dan biasanya setelah mendapatkan pujian dari Pep, pelatih tersebut akan oleng, sehingga berimbas pada performa tim yang dia latih. Dan dalam pembahasan kali ini akan disajikan beberapa manajer yang pernah menjadi korban dari mulut manis Pep Guardiola. Mikel Arteta. Tentu semuanya tak menyangka jika Arteta mampu membawa Arsenal berada di puncak klasemen selama 247 hari. Bahkan waktu itu, The Gunners unggul 11 poin atas Manchester City yang berada di peringkat kedua. Berkat prestasi itulah, Arteta kemudian mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Bagi Pep, performa impresif dari The Gunners adalah karena berkat tangan dingin Arteta. Saat ini masalahnya adalah Arsenal tak terhentikan. Mereka mengantongi 50 poin di paruh pertama musim ini. Saya angkat topi untuk situasi yang dialami Arsenal dan pekerjaan luar biasa bagi Mikel Arteta, kata Guardiola pada ESPN. Setelah mendapatkan pujian tersebut, performa dari Arsenal langsung menurun drastis. Beberapa hasil imbang terus mereka dapatkan, hingga akhirnya kalah dari Manchester City di Etihad Stadium. Poin mereka juga disalip dan gelar juara kembali direbut oleh Manchester City. Jurgen Klopp. Sebelum Mikel Arteta, Jurgen Klopp adalah musuh bebuyutan dari Pep Guardiola. Bahkan keduanya selalu bersaing di ajang Premier League. Dan dalam persaingan itulah, Guardiola sering memberikan pujian kepada pelatih asal Jerman tersebut. Saya tidak menjadi manajer untuk menjadi yang terbaik. Tidak, terima kasih banyak atas pujiannya. Tapi saya bukan yang terbaik. Saya ingin mengatakan demikian. Tapi saya bukan yang terbaik. Jurgen membuat dunia sepak bola jadi tempat yang lebih baik, kata Guardiola pada BBC. Dan seperti yang kita tahu, setelah memberikan pujian tersebut, Guardiola selalu menang atas Jurgen Klopp dalam persaingan gelar juara. Seperti contohnya yang terjadi pada musim lalu. Ole Gunnar Solskjaer. Momen ini mirip dengan apa yang dialami oleh Arteta. Ketika itu pada musim 2020-2021, Ole Gunnar Solskjaer secara mengejutkan membawa Manchester United bersaing untuk memperebutkan gelar Premier League. Namun pelatih asal Norwegia itu akhirnya kalah karena di musim itu dirinya mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Menurut Pep, Ole adalah pelatih yang berhasil membuat Manchester United lebih kuat. Saya selalu percaya Manchester United adalah tim yang kuat. Pertandingan pertama kami kalah. Mereka bermain bagus selama 30 menit lebih. Saya selalu menghormati Manchester United, kata Guardiola pada Sky Sports.
Vincent Kompany. Pada Maret lalu, Pep Guardiola berkesempatan untuk menghadapi Vincent Kompany yang saat ini menjadi manajer Burnley. Sebelum pertandingan, Guardiola memberikan pujian kepada Kompany sebagai sosok yang pantas jadi suksesornya di Etihad Stadium. Cepat atau lambat dia akan menjadi pelatih di sini. Itu akan terjadi. Saya tidak tahu kapan, tapi itu akan terjadi. Perasaan saya mengatakan seperti itu. Burnley berhasil promosi dan saya senang untuk Vincent secara pribadi atas kesuksesannya. Saya pikir kita semua akan senang dia kembali, kata Guardiola pada Manchester Evening News. Setelah memberikan pujian kepada Kompany, Pep dengan kejam lalu membantai Burnley dengan skor 6-0. Sebuah skor yang hingga kini menjadi salah satu kemenangan terbesar yang diraih City musim ini. Foden clips it in, it's palmed away, and it's turned in by Cole Palmer. City, Alvarez through the middle, still Alvarez. Number 6. Wonderful. Erik ten Hag. Musim ini Manchester United berhasil mendatangkan Erik ten Hag dari Ajax Amsterdam. Sebuah keputusan yang membuat Pep Guardiola langsung memberikan pujian kepadanya. Menurut Pep, ten Hag bakal membuat Manchester United tampil lebih baik dan ikut bersaing dalam perebutan gelar juara. Saya senang melihat manajer-manajer top terus datang ke sini. Yang terbaru adalah ten Hag. Saya tahu kualitasnya dan saya yakin dia akan memberi warna yang berbeda terhadap permainan dari Manchester United, kata Guardiola pada Bein Sports. Apa yang dikatakan oleh Guardiola itu akhirnya terbukti, karena Ten Hag berhasil mengantarkan Manchester United meraih gelar Piala Liga. Namun saat bertemu Guardiola, Ten Hag bersama timnya harus menyerah dengan skor 6-3, meski akhirnya bisa membalas di pertemuan kedua. De Bruyne, Haaland, 3-0. Haaland now up against Lindelof, plays it in, Foden! Oh no! Absolutely! It's inside to De Bruyne, now outside to Gomez, inside Haaland! 5-1! Keeps on going Haaland, on to Foden, Foden! 6-1! Flag and stay down. Jadi itulah 5 manajer yang pernah merasakan pujian maut dari Pep Guardiola.